Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu pasti ya. Nah, ini ceritanya saya mau memberikan apa ya? Ya unek-unek lah. Untuk teman-teman yang punya burung mabung ataupun merawat burung ya. Cara menentukan extra fooding itu memang extra fooding itu untuk khususnya di cuaca yang sekarang-sekarang ini kan sering hujan, sering mendung, anginnya kencang, panasnya jarang. Saya menyiapkan multivitamin teman-teman. Multivitamin herbal lah, gampangannya seperti itu dan bisa dibuat di rumah. Cuma satu yang kalian perlu beli. Ini ya. Ini jimatnya ini teman-teman. Ini apa? Ini minyak ikan. Minyak ikan ini kandungan bukan minyak ikan biasa ya teman-teman. Ini vitamin E. Aku pakai vitamin E. Kenapa aku pakai vitamin E? Vitamin E itu bagus untuk burung-burung yang khususnya mabung. Bagus untuk di intinya itu di cuaca yang mungkin bisa dikatakan pancaroba ya kan, menjaga ataupun memberikan imun tubuh lebih lah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi aku udah mempersiapkan. Nah, kita uraikan cara membuatnya juga ya, biar teman-teman nggak bingung sebentar. Iya teman-teman, yang aku siapin ya, 1 buah suntikan, ini 3 buah apa jenenge tadi ya, minyak ikan, dan ini adalah kunyit ya, yang ditumbuk halus terus dikasih telur teman-teman. Nah, aku makainya ini. Jadi tujuannya itu selain mengatasi burung yang istilahnya ngembang bulu, aku pakainya ini. Karena kunyit sendiri kan mempunyai antioksidan yang lumayan tinggi, ditambah minyak ikan ini, vitamin E juga antioksidannya itu tinggi teman-teman. Nah, tuh ya, jelas ya teman-teman. Nah, ini cara pemberiannya gimana? Ini ada yang tak sepet dengan ini satu nih ya. Nah, ini telur satu, diambil kuningnya doang. Terus apa ya namanya, kunyit itu seruas jempol segini lah, sini bakat sini, tak tumbuk halus, tak campurkan. Nah, ini terus nanti tak kasih minyak ikan 2, masih tak bantu dengan ini ya, sepet pakai ini, cangkritnya suntik. Nah, aku senang nyuntik-nyuntik teman-teman musim hujan. Untuk siapa? Untuk Bruno teman-teman. Nah, tuh Bruno, dia kan proses mabung, badannya juga alhamdulillah udah enak teman-teman. Tuh, dia nggak mau pakai flash teman-teman, agak silau, mati flashnya. Nih tak buka aja ya. Nah, tuh ekornya udah numbuh dan alhamdulillah teman-teman, dia sudah tidak ciak bulu lagi. Ini kenapa enggak ciak bulu? Sebelumnya aku ngetes dia itu udah beberapa kali teman-teman. Dia ini pertama ciak bulu ya, tak turunkan extra foodingnya, jangkriknya, wih tambah ganas. Tak tambah juga sama aja, tak tambah itu dia itu seneng banget. Mungkin teman-teman punya pengalaman memberikan extra fooding jangkrik, senangnya dicelupin air minum. Nah, dari situ aku menyimpulkan pencernaannya nggak bagus awal ataupun bermasalah ya. Tapi
ketika kita melihat kotorannya bagus teman-teman, kotorannya itu bagus. Ini dia tinggal di kandang ini baru sehari ini teman-teman, baru sehari apa 2 hari ya ini di sini. Kotorannya itu udah bagus teman-teman, banyak purnya lah, purnya itu udah padat, agak padat lah, intinya kurang air. Biasanya dia ini sebelum tak kasih ini tadi cenderung kotorannya itu berair. Efeknya apa dari jangkriknya yang kalau dikasih makan jangkrik dicelupin sini, bentar celupin sini. Nah aku antisipasinya jangkriknya tak celupin sini, tak kasihkan dia ini teman-teman, dia doyan. Nah dari situ dia udah nggak ngecelupin jangkrik lagi ke air minum. Dan dia awalnya itu semenjak kan sempet tak cabutin paksa ya bulunya karena saya tahu dia mabung ya kan, terus dia masih jiak-jiak bulu. Nah sekarang udah sembuh, dia udah mau bunyi nih teman-teman. Yang tadinya itu nggak mau bunyi, setelah tak cabut paksa semua kan, tak cabutin sayap, ekor tak cabut semua, dia nggak mau bunyi, nggak mau ngetek. Sekarang udah awal terus membaiknya itu kelihatan dari dia udah mulai ngeriwi ya kan, terus udah mulai sesekali tuh bunyi teman-teman, dia bunyi kembali. Mungkin ada dari saat aku nyabutin itu sampai dia ini mulai tumbuh bulu mulai rapi ini ada sekitar 1 bulanan teman-teman, kemungkinan ya estimasi sebulanan lah, karena dia lebih cepat. Karena apa, tak cabutin bulunya jadi dia sempat numbuh. Kalau nunggu mabung mungkin belum ya, mungkin belum serapi ini, tinggal ekornya tok ini teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini aku mau ngasih jangkrik dulu teman-teman, sebentar ya, aku tak nyiapkan ini dulu. Nah ini dia teman-teman, ini udah tak taruh sini ya tuh, kelihatan tuh ada minyaknya nih. Ini tak campurin begini, aku senangnya. Ini vitamin E, aku yang pakainya vitamin E yang 1000 IU ya, aku pakainya vitamin E. Jadi cuma tak koleh-koleh begini tok. Oke sebentar tak copotin dulu jangkriknya. Nah ini dia teman-teman, 6 ya, 6 sebenarnya 7 itu yang satu ya, yang satu itu tak sepet ini, yang satu biji yang pertama tak suntik ini di perutnya tak kasih. Nah ini yang 6, jadi Bruno ini makan 7 jangkrik setiap kali pemberian pagi dan sore teman-teman. Sebentar tak coblos dulu, masukkan kandang dulu kawan-kawan. Nah ini dia teman-teman tuh ya, kamu makan nggak Bruno? Makan tuh, kita tunggu dia apakah mau makan atau tidak teman-teman. Jadi kalau agak bau ya, kadang itu murai kan malu-malu mau, itu biasanya kunyitnya kebanyakan teman-teman. Tapi kalau dia mau ya enggak masalah, kita tunggu apakah dia mau makan. Drama dulu dia. Jadi seperti itu setiap hari, pagi dan sore. Ini sayangnya nggak ada karpetnya teman-teman. Kalau ada karpetnya biasanya dia diambil makan di bawah. Ini berhubung kandangnya kandang darurat ya, kandang darurat, jadi nggak ada karpetnya. Jadi aku ngetesnya seperti ini teman-teman. Kalau dia nggak mau berarti terlalu banyak kunyit. Biar emosinya naik dia. Nggak apa-apa, kalian kasih 5 atau 6 ataupun 7, dimakan berapa, nggak masalah. Semakin sedikit dia makan, semakin tinggi emosinya. Jadi nanti harapan saya itu setelah dia selesai mabung, dia nggak lamban emosi. Seperti itu.
Karena biasanya semakin sedikit extra foodingnya, burung murai batu itu ataupun burung apapun itu emosinya gampang naik. Tapi kalau extra foodingnya banyak, itu nggak semua burung bisa gampang naik emosi. Ada yang gembung, ada yang mau jamtrok, seperti itu. Jadi sepertinya telurnya kurang nih teman-teman. Dan ini kadang-kadang bajindul ini. Tak tambahin telur dulu teman-teman. Sepertinya kayaknya dari baunya emang sengir banget ya. Nah, tampilkan telur satu lagi teman-teman. Sebentar. Wah, ternyata dia mau teman-teman. Ini udah tak ambilkan telur lagi. Jadi aku patoknya seperti ini teman-teman. Kalau dia makan itu sedikit sedikit kunyit itu mau, terus jangkriknya habis sedikit, itu malah kebenaran. Karena apa? Vektornya naik. Kalau kebanyakan jangkrik, biasanya burung vektornya kurang. Terus ngembang bulu, nanti dominan itu yang sering dikatakan itu apa ya? Telat panas, tipe dingin seperti itu. Sebenarnya sih itu hanya kebanyakan jangkrik aja. Kayak cucak hijau yang gembung melet. Gembung itu sebenarnya kebanyakan jangkrik. Dia tipikal yang vektor tinggi, jangkriknya itu kan nggak boleh banyak. Semakin banyak jangkrik, semakin gembung. Bentar teman-teman, tak buang dulu. Jadi aku sekarang aktivitas itu malam karena cuaca itu nggak bagus. Dan tuh mandi juga, mabung itu juga tak mandikan teman-teman. Kalau cuaca panas, tapi kalau nggak ada panas ya jangan dimandikan. Karena mandi itu sangat membantu kalau dia mabung. Yang kebanyakan itu yang sering terjadi ya kan, extra fooding banyak, mandinya rutin, sering lah ibaratnya ya. Itu yang bikin burung gembung. Nah tuh dia makan berapa biji dia, kita lihat dulu teman-teman. Dia itu sebenarnya masih lapar. Coba tadi tak lihat dia makan 1 biji jangkriknya. Supaya dia itu mau doyan fur. Bentar teman-teman, tak ngambil. Duh, ini enggak ada tripod, sebentar. Nah, dia makan sebiji teman. Kita tumplek lagi. Kalau aku ngukurnya seperti itu teman-teman. Kalau bikin-bikin seperti ini, kalau dia nggak mau berarti kurang telurnya ataupun kebanyakan kunyitnya. Ya, tak tambahin telur 2, kunyit seruas jempol tadi, minyak ikan 2. Kita taruh lagi. Cuma begini tok, celup-celup. Itu kenapa kepala tak potong itu biar enak nyunduknya seperti ini teman-teman. Masa mau digogoin pakai tangan? Ya kotor semua. Nah, jadi maksud saya itu biar dia lahap makan fur, bukan jangkrik. Memang ada sih, memang sebagian burung itu yang kuat jangkrik banyak, itu banyak, adalah sebagian burung. Tapi kalau untuk di musim seperti ini biasanya ngempos, biasanya ngempos musim hujan seperti ini. Nggak jauh beda dulu saya ngerawat cucak hijau yang rawatan pekerja itu. Kalau musim panas jangkrik banyak, burung jadi. Tapi kalau musim hujan angkat kaki dia. Nggak lama ya tunggu aja macetnya, seperti itu. Tuh susah banget teman-teman, sebentar yo, tembung-tembungin lagi lah. Oke teman-teman, nih jadi 5 lagi ya.
Tadi kan 6, 7 sama yang dimakan. Nah, tadi ini dimakan 1 biji tinggal 5. Kita coba masukin lagi. Nah, kita udah coba masukin lagi teman-teman. Biasanya kalau masih bau itu dia nggak mau. Tapi nanti dimakan sama dia. Biarin aja. Yang penting kamu sembuh. Nggak kebanyakan jangkrik. Dulu itu nggak mau ngetek teman-teman. Baru-baru mau ngetek. Dia mau bergerak aja udah untung. Bentar-bentar garuk-garuk, bentar-bentar garuk-garuk, ngabisin apa namanya, bulu, pahit mungkin mulutnya makan. Tapi nanti dimakan teman-teman. Jadi itu teman-teman semua yang mau nyoba monggo, pasti diet tidak bisa kamu kalau dipasi begini ya, yang putih ya langsung. Nah, tidak bisa. Gimana ya, tak keluarin lagi ini, tak udek yang putih. Nah ini tadi ada bulunya tuh, yang ini nih. Nah kita kasih lagi teman-teman, biarin aja jadi 8 ya, kamu makan 8 bro. Sebenarnya kalau pakai jadi itu makin bagus, tapi kalau cucak hijau enak banget teman-teman, dia kan memang rakus bercucak hijau yang bau berlendir-lendir itu senang banget. Oke, kita tinggal dulu teman-teman, kita ngasih makan si buntal di luar tuh, kelihatan rodongnya. Bentar. Nah ini dia baru bangun teman-teman. Ini nggak gembung ini karena baru bangun dia. Nanti kempes lagi. Tak bangunin. Oh. Is. Itu memang penuh drama. Sebentar tak potong dulu jangkriknya teman-teman, masukin sini. Dia kesannya makan 3 tuh. Ya, kita coba mau nggak dia. Dia tuh biasanya paling rakus. Sini. Ini paling ampuh teman-teman. Nah, di kala musim seperti ini tuh bagus teman-teman. Sebenarnya nggak harus musim seperti ini. Kalau aku nyiriinya itu ini biasanya 55 karena dia ini sering apa namanya, ngembang bulu, tak kurangin 33. Dan kebetulan di cuaca hujan itu memang semua burungku ini turun level pudingnya, jadi nggak ngunci di 33 ataupun 55 atau 88, entah itu murai batu, cucak hijau, itu nggak ada yang ngunci teman-teman. Kalau hujan terus tak turunkan, yang tadinya 8 atau 77 jadi 55 untuk murai batu, yang tadinya 55 untuk murai batu tak turunkan lagi jadi 33. Ini buntal ini kan biasanya 55, ini tak turunkan 33. Aku melihat atau menurunkan itu ketika pagi hari, ketika cuaca mendung itu tak turunkan. Nanti kalau panas, ada panas gampang, nanti setelah jemur tak kasih tambahin 2 lagi jadi 5. Tapi kalau nggak ada panas ya udah 3 aja udah cukup. Seperti itu caranya. Murai pun sama. Nah, dimakan kan 2. Nih 1 lagi. Nih. Ini deluhup teman-teman. Malam-malam sengaja tak bangunin, jadi selain dia nantinya itu imunnya bagus, ditambah nafsu makannya naik, biar nggak over ataupun mekar bulunya ataupun kembang bulu terus. Nah tak kasihlah kunyit sama minyak ikan, yaitu vitamin E yang 1000 IU.
harapannya itu biar ususnya bagus ataupun lancar pencernaannya. Karena kalau modal Yakult itu waduh boros ya teman-teman, dan dimurai kan agak susah. Kalau dia ini juga itu bagus, diminum Yakult itu satu cepuk ini habis. Nah kan 3 tuh kasih kunyit tuh kan singset lagi tadi karena efek bangun tidur teman-teman. Nah jadi aku mainnya seperti ini, nafsu makannya juga bagus. Dia itu sehari itu habis pisang ini teman-teman. Nah kan apa gue bilang, apa saya bilang ini sehari ini dari siang tadi sampai sore habis satu, apa enggak jadi hantu tuh, kotorannya masih baru tadi siang ini habis satu, nafsu makanya gila. Nah seperti itu. Ini dia mandi malam nggak kamu? Nah gak galak dia, nggak mandi tadi kena jemur. Dia sebenarnya jinak teman-teman. Dia ini kalau dikasih cepuk mandi terusan, senangnya mandi. Tapi dia ini tadi mabung, aku lihat ada bulu yang jatuh lagi tuh nih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin burungnya galak, gembung, bisa ada kemungkinan itu burung itu mau mabung teman-teman. Ini bulu besar jatuh, itu nggak usah banyak dirawat, nggak usah dijemur aneh-aneh, cukup di full krodong. Mandinya itu kalau malam bisa 2 hari ataupun 3 hari sekali, ataupun siang hari mandinya itu lebih bagus. Seperti itu. Ini tinggal mureku yang satu lagi ya teman-teman, bentar. Seperti biasa teman-teman, ini mau tak mandiin dulu. Dia hidupnya jadi burung hantu ini, hidupnya mandinya malam. Dia itu kalau mandi siang itu kalau mau main doang, jadi kalau nggak dimainin ya wis 2 hari sekali. Jadi hidupnya itu kalau nggak dilombakan semuanya murai hijau. Sekarang tak mandikan malam, tapi perlu diingat teman-teman, kalau mandiin malam ketika cuaca bagus ataupun tidak ada hujan ya, pokoknya dirasa-rasa sendirilah. Aku nggak bisa kasih ancar-ancar, yang jelas patokannya nggak ada hujan, cuacanya ya bagus lah. Nah tuh. Tapi kalau cuaca hujan untuk hijau jangan sih. Kalau murai boleh, tapi kalau untuk hijau jangan. Seperti itu. Karena dia ngembang pasti nanti jadi balon. Tapi ya kalau udah terbiasa enggak masalah. Tapi lebih aman jangan. Jadi semuanya ini mandinya malam teman-teman. Kebetulan yang tak pegang ini kan yang sekarang ini dia tipikalnya itu burung duduk, bukan hiper teman-teman. Jadi jambul doang, model-model jambul tok. Jadi aku gak pernah mandi pagi ataupun siang, itu nggak pernah, kecuali kalau mau lomba seperti ini. Tapi nanti kalau dia udah stabil, sering di bawah stabil, tetap mandi siang hariannya jadinya, jadi mandi malam hilang karena sering dilombakan. Ketemunya dia mandi siang terus kan, ini malam ini mandi, besok mau dites kan, terus mandi lagi siang. Nah terus jalan lapangan prestasi umpamanya kan, besoknya lagi pengen mandi lomba lagi, mandinya siang lagi. Jadinya dia nggak mandi malam, nantinya kedepannya itu mandinya siang. Seperti itu. Dan ketika cuaca hujan
beberapa kali dari siang hari tak coba ablak, itu dia ngembung teman-teman, ngembang bulu. Makanya kesehariannya dia ini sekarang tak full kerodong kalau cuaca hujan, tapi cenderung sering tak full kerodong daripada diablak. Karena saya sendiri nggak senang sih burung gacor di rumah itu. Mandinya puas teman-teman. Kalau untuk mungkin ada pertanyaan, mandinya seminggu berapa kali atau berapa kali sehari. Jadi ketika cuacanya nggak bagus, dia itu nggak mandi teman-teman, karena otomatis dia nggak lomba. Kecuali kalau lomba ya tetap mandi siang, sebelum berangkat tetap mandi. Semuanya itu tetap wajib mandi, karena kalau nggak mandi kemungkinan jalan pun nggak akan maksimal. Seperti itu. Tuh kan dia mulai kepoan dia. Jadi kalau ada suara-suara dia nyari teman-teman. Mulai sifat vektornya itu muncul. Jangkriknya sedikit ini awalnya itu tak jangkrik banyak, dia kadang mau kadang enggak. Ternyata dia kemarin itu ambrol bulu, mau mabung, tak istirahatkan tuh ada kalau ya sekitar 2 mingguan lah. Kesini tak lihat-lihat itu dia itu enak di jangkrik sedikit, 3 maksimal. Di cuaca sering hujan ya itu 3. Dijemur enggak jemur juga, tetap jemur. Intinya kalau nggak lomba nggak mandi dia, seperti itu. Ini aku agak galau teman-teman, ini mau tak bawa besok atau murai, tapi kita lihat. Aku sih pengen bawa murai, tapi kalau murai besok kurang tenaganya masih loyo ya mau nggak mau bawa ini. Semoga besok nggak ada hujan ataupun nggak hujan. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah ini tinggal murai batu ya teman-teman. Ini biarin dulu selesai, kita skip dulu yang ini, kita tunggu di murai batu. Wah, sampai basah kuyup teman-teman. Tuh lihat mandinya, yang biasanya cuci muka sekarang udah mulai basah kuyup mandinya. Ini biasa angin-angin dulu teman-teman, biar dia ya paling enggak diablak dulu lah, biar agak kering, kasihan. Kalau langsung dikerodong kan gelap, jadi dia nggak jelisik, jadi tak ablak dulu sebentar. Nah, ini murainya teman-teman, ini kak kerodong double, ini kita turunkan dulu ya burungnya teman-teman. Nah ini kan udah mulai tak gantang, ini jangkriknya 4, yang satu seperti biasa tak sepet ya tadi. Kita coba masukkan dulu. Ini dia teman-teman, 5 dia hariannya. Di pemilik awalnya itu katanya kalau mau main di bom jangkrik malam. Nah ini aku mau nyoba tak kurangin aja teman-teman. Tadi kan 77 ya, bikin 5. Karena bikin 77 terus di bom jangkrik, aku nyoba itu ngempos, tenaganya kurang, hanya main di awal. Nah ini tak minimin. Terus ini juga kalau dijemur itu dia ngerebahin bulu teman-teman, bisa rebahan ini modelnya. Kalau yang murai batu sebelumnya dia nggak suka jemur, dia tipikal vektor tinggi teman-teman, jadi jangkriknya itu banyak, itu kuat, dia nggak ngembang. Kalau ini ngembang, makanya tak kurangin jangkriknya. Nah, biar dia makan jangkrik dulu. Ini hitungannya baru 2 malam 3 malam di sini teman-teman, jadi dia masih males-malesan, belum terbiasa. Itu
buntal ada di sana, jadi angin-angin. Rutinitas malam tuh buka seperti itu. Biarin dia mau makan apa enggak, pasti dimakan kan, cuman memang agak lama teman-teman. Kita lihat Bruno apakah berkurang. Tuh, berkurang 1 teman-teman, nanti juga dimakan lagi. Jadi maksudku tak kasih kunyit ini biar dia sedikit banyak itu mau makan, cuman lebih dominan ke furnya teman-teman. Jadi kalau di bom extra puding itu kayak nggak ada tenaganya ya untuk jangkriknya dinaikin. Kebetulan burung kedua ini memang nggak mau dia, kalau di bom jangkrik ngembang bulunya. Cucak hijau juga sama, kita buka sama gelap mungkin nggak dimakan, jadi kita terangin biar dimakan. Tuh Bruno, dia di atas tuh, burung prek. Dan seperti biasa teman-teman, ini tak berikan ulat Hongkong setiap malam itu 55 teman-teman. Sekarang awalnya dia nggak kena ulat Hongkong karena emosinya kurang, jadi aku berikan 55. Kalau besok pagi kondisinya bagus, kita tes lapangan siangnya. Kalau badannya udah kencang, awalnya itu agak ngembang dia, pas video foto pertama nanti tak sertakan ya, itu ngembang. Setelah tak turunkan jangkriknya jadi 55, terus tak beri vitamin itu tadi, dia udah singset tuh badannya. Ini baru 2 ekor ya, mana sih nggak ada yang putih-putih teman-teman. Sebenarnya kalau bagus itu yang putih-putih itu. Ini karena tadi tak kerodong double, jadi dia nggak makan fur. Karena kalau nggak dikerodong double bocor. Kita tungguin dulu sementara 3. Aduh, 3. Alah, jatuh ke bawah teman-teman. Mana dia? Waduh, ke bawah. Biarin. 3. 4. 5. Gak ada yang putih. Kalau ada yang putih bagus sih sebenarnya. Ini ada yang putih teman-teman. Nggak ada yang putih, habis yang putih, belum jelung sumi dia. Ini agak putih tuh. 6. Oke, biar dia makan dulu. Besok rencana mau kita lombakan teman-teman. Jatuh tuh ya, badannya udah singset ya, sudah singset tuh. Nih pas pertama datang tak kasih tahu nih ya, itu tadi teman-teman pas pertama datang ya agak ngembang. Ini bodinya besar teman-teman, buah besar, panjang, paruhnya panjang. Tuh. Cuma mukanya itu culun teman-teman, tapi kalau usia bisa dilihat. Tuh, lihat kakinya. Pedangnya udah
mantep ya. Kalau usia sih saya rasa udah ya nggak nanggung-nanggung lah, nggak ada down mental. Oke, kita tungguin biar dia mau makan dulu. Ini teman-teman yang bikin galau, baru dibilang cuacanya bagus tiba-tiba hujan. Seperti inilah yang bikin kita galau itu. Nah, tuh rintik-rintiknya. Kita ablak dulu biar dia mau makan. Sepertinya dia terlalu gelap tadi karena produknya double, jadi nggak makan pur dia. Makan pur hanya sedikit. Nah. Ini belum mandi teman-teman, baru 3 hari di sini baru mandi sekali ya. Besok mau tak coba, badannya sih udah singset. Yang awalnya itu gemuk seperti tadi, ini udah singset kebetulan. Tapi kita lihat besok, kalau badannya ketika geraknya itu aktif ataupun lincah kita lombakan. Tapi kalau memang belum tak lombakan teman-teman. Berarti menandakan staminanya masih kurang seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya ini hujan. Kalau kita nunggu dia sampai mau makan, durasinya juga terlalu lama. Nunggu dia habis makan itu durasinya terlalu lama. Kita sambung, dilihat di hasilnya besok pagi ya. Oke, itu dulu teman-teman, kita lihat hasilnya besok pagi. Nah, cuaca juga hujan ya kan. Selamat malam minggu, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.